Sebuah perjalanan panjang yang berawal dari sebuah akhir. Perjuangan darah, keringat, dan air mata selama 35 tahun. Namun sayangnya, ketika kehidupanmu berakhir, semua itu tidak ada artinya. Jarum hipodermis yang tidak berasa. Gear seukuran bulir beras. Ketipisan 1:13 pada kertas mata uang 1000 yen. Semua benda menakjubkan ini dibuat oleh teknik manufaktur kelas dunia milik Jepang. Kerajinan yang dibuat oleh orang-orang yang rendah hati. Dan orang-orang ini disebut artisan, FUJIMURA Manufacturing, Tenchun Zizousu. Yang benar saja, dengan dana dan tenggat waktu SEMEPET itu, mustahil aku bisa mengerjakannya. CV, FUJIMURA Manufacturing, Direktur, Takumi FUJIMURA 70. Ayolah, sebenarnya ada banyak bengkel lain yang bisa kupilih selain di sini. Selain itu, sejak awal, saya sudah menduga bahwa Anda adalah orang yang keras kepala dan sulit diajak bicara. Fujimura-san, biar ku perjelas maksudku. Di zaman sekarang, punya sedikit keahlian saja tidak cukup. Fosil tua yang tidak mampu berbisnis seperti Anda sebaiknya diam dan turuti saja kemauan perusahaan besar seperti kami. Seharusnya kau bersyukur kami masih mau. Dengar, ya, di sini, kami membuat segalanya dengan sepenuh jiwa. Aku tidak ingin merusak rasa sake yang ku minum hanya karena membuat sesuatu yang tidak aku sukai. Penyah dari sini, sebelum kupecahkan kepalamu, dasar artisan. Baiklah. Tapi, jangan harap Anda bisa hidup dengan tenang setelah ini. Anda ini cuma perusahaan kecil. Akan kupastikan insiden kekerasan ini sampai ke atasanku. Gara-gara kejadian itu, keuangan perusahaan hancur berantakan. Yah, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang penting adalah, rencana ke depannya. Apa masih ada tempat yang mau mempekerjakan orang tua sepertiku? Selama hidupku, cuma ini jalan hidup yang aku tahu. Aku tidak tahu harus apa lagi. Hidup melajang, tanpa orang tua dan anak. Yah. Yakin saja semua ini akan berlalu. Tempat ini menyimpan banyak kenangan. Baik suka maupun duka. Semua terjadi di sini. Dan menjadi mandiri. Tanpa sadar, sekarang usiaku sudah 70 tahun. Ya, mungkin bisa dibilang, aku menjalani hidup yang memuaskan. Kalaupun ada satu penyesalan. Untuk terakhir kalinya, aku ingin sekali membuat sesuatu yang hebat. Dadaku sesak. Benar juga, aku terlalu sibuk dengan pekerjaan. Dan melupakan kondisi tubuhku sendiri. Seandainya masih ada waktu. Bengkelnya, apa yang terjadi? Rasanya tadi aku pingsan di parkiran. Dan kenapa baju ini besar sekali? Healer, Frau von Freya. Tangan palsu. Oi, kau, gadis yang di sana. Tempat apa ini? Entah bagaimana sepertinya kakek tersesat. Bisa bantu kakek? Kakek. Syukurlah aku pernah membuatnya. Ukuran super kecil khusus wanita. Benar saja, aku paling suka setelan seperti ini. Ya, semua ini hanya mimpi. Kastil Eropa. Tapi bermimpi menjadi anak kecil dan berwisata ke Eropa. Mimpi macam apa ini? Bahkan seumur hidupku, aku belum pernah menginjakkan kaki ke luar negeri. Apa kau baik-baik saja? Sebelumnya kau terlihat begitu tertekan. Tidak ada apa-apa. Sekarang, coba ini. Tadi aku sudah menyesuaikan ukurannya. Luar biasa. Tangannya serasa menyatu. Rasanya ringan dan lebih leluasa. Tak kusangka kau memperbaikinya secepat ini. Kau bagaikan dwarf dalam legenda. Dwarf? Iya, ras legenda yang ahli dalam menempah. Utusan dewa yang diceritakan membuat senjata legendaris untuk pahlawan terkenal. Pahlawan? Oh, aku sangat mengidolakan mereka. Senjata-senjata magis yang katanya berhasil menyegel Raja Iblis. Pedang sihir yang mampu melepaskan kilat, tongkat suci yang mampu menghidupkan orang mati, perisai yang mampu menghalau bencana. Raja Iblis, sihir. Sejak kebangkitan pasukan Raja Iblis yang baru, belum ada satupun senjata yang dapat menghentikan mereka. Dan impianku adalah menjadi pahlawan terbaik yang menggunakan senjata-senjata hebat itu. Namun apa daya, kenyataannya aku hanya seorang healer yang lemah. Dan belum lama ini, aku dikeluarkan dari partiku dan menjadi petualang solo. Itu sebabnya aku belajar menggunakan pedang. Tapi, sulit juga belajar pedang hanya dengan satu tangan, Aku sama sekali tidak mengerti apa yang diucapkannya sejak tadi. Tapi aku mengerti, aku sudah tahu cara menyadarkan impian bodoh seseorang. Baik di televisi atau dimanapun cara menyadarkan seseorang itu cuma satu, yaitu satu tamparan keras di wajah. Sakit banget. Apa kau tidak apa-apa? Healing Light, syukurlah. Sekarang lukamu sudah sembuh. Kemampuan healingku adalah satu-satunya andalanku. Tapi, itu pun berkat bantuan tongkat warisan keluargaku ini. Tongkat ini menggunakan batu sihir kelas B, kristal lentera, yang langka di negeri ini.
Fujimura-san. Oh, oke. Dari awal, aku memang sudah merasa janggal. Fujimura-san. Tapi ternyata benar. Kau mau kemana? Fujimura-san. Aku, terdampar, di dunia lain. Raja Iblis, pahlawan benda magis. Orang tua gila mana yang tiba-tiba diharuskan melakukan petualangan besar semacam ini? Tapi sekarang aku muda lagi. Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Oh, iya, senjata. Kalau sudah begini, aku harus membuat senjata sebanyak mungkin. Oi, anak muda. Iya, tongkatmu. Boleh aku pinjam sebentar? Ayolah, cuma 2-3 bulan kok. Aku cuma penasaran sama struktur. Tidak bisa. Ini warisan keluargaku. Maaf, aku tidak bisa. Tapi, masalahnya ini, kalau kau memasang ekspresi seperti itu terus. Terima kasih anak muda yang bercita-cita menjadi pahlawan memang baik hati. Kakek tua ini pasti akan menjaganya baik-baik. Aku hanya meminjamkannya padamu. Apa masih ada lagi yang kau inginkan? Pertanyaan bagus, bagaimana kalau kita ke bengkel sebentar dan makan siang? Lalu, kalau kau punya buku mengenai dunia ini, apa boleh kupinjam? Baiklah. Sejauh ini, aku mengerti bahasa mereka. Jadi, seharusnya aku bisa baca tulisan mereka juga. Kalau begitu, aku akan pergi ke kota sebentar. Oke, senang berkenalan denganmu, anak muda. Namaku Frau. Satu lagi, jangan pernah mendekat ke pegunungan utara. Terutama di malam hari. Sudah banyak laporan mengenai kemunculan ELS di sana. ELS. Benar, ELS adalah iblis malang yang telah menghancurkan banyak desa pada masa silam. Monster berwujud seperti kelelawar dengan peringkat buruan Triple B. Katanya hanya kesatria kerajaan yang berhasil memburunya beberapa tahun lalu. Belakangan ini, laporan mengenai kemunculannya semakin bertambah. Oh, gitu. Paham tidak? Dia itu monster peringkat Triple B. Berisik, masih ada banyak hal yang harus kupikirkan. Maaf. Dunia fantasi ini bernama Elvana. Yang paling unik adalah unsur mineral di dunia ini, yaitu batu sihir. Hanya dengan menyalurkan sedikit mana, batu sihir dapat menghasilkan berbagai efek seperti listrik, panas, dan cahaya. Bisa dibilang batu sihir adalah baterai alami. Batu sihir inilah yang menjadi pemicu segala jenis sihir, dan kegunaannya beragam dari kehidupan sehari-hari, hingga pertarungan. Aku akan mencoba meneliti batu ini. Tingkat kekerasan dan sifatnya sama sekali di luar nalarku. Tapi mineral tetaplah mineral. Cepat atau lambat aku akan mengerti. Kai Sekigan. Mata analisa. Apa-apaan batu ini? Batu ini jelas berbeda dari batuan lainnya. Semacam batu bercahaya, mungkin. Tapi, di zaman sekarang, dari percobaan barusan, keberadaan kristal dengan kemurnian tinggi, atau inti dari batu sihir berhasil dikonfirmasi. Inti batu terdiri atas 20% dari volume total batu. Bagian batu yang mengelilingi inti berperan sebagai segel untuk membatasi dayanya. Kesimpulannya, kekuatan sihir yang digunakan di dunia ini hanyalah sebatas 10% dari daya asli batu sihir tersebut. Menarik, penggesek besiku meledak hanya karena setitik sihir. Sangat menarik. Material, gumi, yang luar biasa. Material gumi. Material yang sulit diproses karena tingkat kekerasannya dan konduktivitas termal rendahnya, contohnya titanium dan inkonel. Rasanya sudah lama sekali aku merasakan tantangan seperti ini. Pengerjaan metal. Dalam prosesnya, pengerjaan metal dapat dibagi menjadi 4 bagian utama. 1. Penyiapan material dan peralatan. 2. Memotong material. 3. Penghasilan bentuk. 4. Pengeboran dan pemotongan benang. Selama proses ini, pemilihan alat, perkiraan tekanan, dan segala estimasinya murni mengandalkan intuisi teknik sang pengrajin. Untuk diakui sebagai pengrajin yang handal, seseorang harus menyadari perubahan sekecil apapun. Baik itu kelengkungan metal, peleburan, tekanan yang terjadi selama pengerjaan, sampai perubahan temperatur pada kulit mereka. Mereka harus dapat menyadarinya dan melakukan koreksi secepatnya. Dan hasilnya, kualitas dan akurasi pengerjaan mereka bahkan dapat melampaui hasil pengerjaan yang menggunakan mesin. 3 hari, rasanya, sudah lama aku tidak bekerja sekeras ini. Namun, ada yang aneh dengan tubuhku yang sekarang. Aku tidak merasa lelah sama sekali. Tapi, sepertinya otakku yang jadi rusak akibat kelelahan. Aku jadi melihat hal-hal aneh. Penyembuhan super, fokus super, pengerasan tubuh, mata sang alkimia, skill tambahan, mata prediksi, regulasi mana, resistensi panas, refleks dewa. Sebaiknya aku mencari udara segar, resistensi racun. Kalau tidak salah, anak muda itu bilang dia cuma healer yang lemah. Dia dikucat, lalu jadi petualang solo. Ditambah lagi, dengan tangan palsunya itu, sepertinya situasi akan semakin sulit. Karena sejak awal, dia bukan petarung. Tapi, situasiku tidak jauh berbeda, jadi aku tidak pantas bicara begitu. Yang berarti, aku harus terus menciptakan sesuatu. Apa ini? Dan begitulah, penemuan, ekstraksi dan proses pengerjaan inti batu sihir menjadi karya pertamanya di dunia ini.
Selamat pagi, perjanjiannya hari ini kan? Aku ingin mengambil tongkatku kembali. Apa dia sedang keluar? Wah, Fujimura-san. Oh, kau sudah datang. Tunggu sebentar, akan kubuatkan kopi. Terima kasih, tongkatmu sangat membantu. Kopi, apa ini? Bentuknya mencurigakan. Itu namanya pistol, hehe. Membuat pistol adalah salah satu impianku sejak kecil, persetan dengan hukum. Tapi, di mana kau menyimpannya? Tongkatku, itu tongkatmu. Bagaimana? Sekarang tongkatmu jadi terlihat lebih keren, kan? Sebuah karya yang dicapai dengan meminimalisir bentuk dan memaksimalkan serangan sebaik mungkin. Pistol sihir pertama di dunia, dengan selongsong dan peluru. Yang terbuat dari inti metal buatanku sendiri. Kejeniusanku masih terbukti di dunia ini. Apa yang kau lakukan pada tongkatku? Tolong kembalikan ke wujud asalnya. Itu mustahil. Intinya sudah menyatu dengan besi perangkatnya. Haha, sekarang, coba lihat ini. Yang benar saja, tempat ini sangat menguntungkan. Aku bisa mengumpulkan batu sihir sebanyak yang ku mau. Luar biasa. Semuanya asli. Bagaimana kau? Kalau kau bertanya bagaimana caranya, aku hanya melihat di batuan dan di dalam batu itu aku melihat sesuatu yang bercahaya. Ditambah lagi, komponen, kekuatan, konduktivitas termal, sifat, atribut, nama, peringkat, lokasi inti, dan poin proses yang tepat, semuanya terlihat jelas di mataku. Tapi, rasanya aku seperti melakukan kecurangan. Orang-orang di dunia ini memiliki mata yang sangat hebat. Ya, semua ini pasti efek dari kedatanganku di sini. Sekarang mataku terbuka lebar. Apa maksudmu? Tidak ada satupun orang di dunia ini yang memiliki mata dewa seperti itu. Dan teknik kerajinanmu itu. Sebenarnya, kau ini siapa? Apa itu? Apa di sini ada misil atau semacamnya? Tunggu sebentar. Aku sendiri tidak tahu ada apa. Ailes, kenapa dia muncul di siang hari? Apa jangan-jangan karena aura dari batu sihir? Fujimura-san, kita harus melarikan diri. Makhluk itu terlalu berbahaya. Jika makhluk itu dibiarkan, atap rumahku bisa berlubang. Dia juga bisa melubangi perutmu dalam hitungan detik. Sudah kubilang, makhluk ini adalah iblis malam yang pernah mengacaukan wilayah ini. Dan yang ini kelas ratu raksasa. Kita tidak berdaya di hadapannya. Begitu. Kita harus segera lari. Peluru sudah masuk. Kalau makhluk itu memang berbahaya, berarti kau harus segera menyingkirkannya. Tenangkan dirimu. Makhluk ini tidak sulit untuk diatasi. Cukup arahkan ujung pistolmu ke target. Lalu, dengan sedikit mana, gunakan jari telunjukmu untuk menarik pelatuknya. Aku tidak bisa. Aku seorang healer. Tugasku adalah support di garis belakang, bukan petarung. Tidak perlu takut. Berdiri di depan seperti ini saja sudah membuatku ketakutan. Apa yang kau lakukan? Kalau kau mendekat, percayalah pada karya di tanganmu. Percayalah pada teknik yang sudah kutempa selama 54 tahun. Baiklah, persiapkan dirimu. Mustahil. Hanya dengan tabung kecil ini. Tes kestabilan output selesai. Semuanya berkat proses pengerjaan batu sihir yang sudah kupatenkan. Pistol ini adalah alat magis handal yang memusatkan energi terbuang yang ada pada tongkatmu pada satu titik. Peluru inti, selongsong inti, kecepatan, rotasi, peningkatan jarak, penutup, batu sihir, penahan guncangan. Aku menyebutnya Bakuen Fujimura, paten nama menyusul. Terlalu brutal. Selama 3 bulan ini, target-target uji coba menumpuk di sini. Dari anak-anak sampai orang tua. Semua orang aman menggunakannya. Karya ciptaanku sangat ideal. Sebaiknya kau bersiap, karena aku akan menjadikanmu pahlawan terkuat di dunia. Dan aku akan membuktikan kemampuanku pada dunia. Dan Raja Iblis akan menjadi trofi terbaik kita. Simple dan jelas. Sebenarnya bicara apa orang ini? Terlalu di luar nalar sampai aku tidak bisa mengerti. Bagaimana? Kau akan mencobanya, kan? Anak muda, rasanya mustahil orang sepertiku bisa menjadi orang yang hebat. Jadi pahlawan. Pilihan hidup yang harus kau lalui. Tapi, dia bicara seolah Raja Iblis hanyalah sekedar buruan baginya. Mungkin, dengan bantuan artisan hebat ini, jika kau bisa mewujudkannya, aku akan mengikutimu seumur hidupku. Fujimura-san, baiklah, mari kita melangkah dan mengejutkan dunia ini. Langkah pasti dari 2 orang yang tidak selaras ini dimulai di sini.